Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar lagi ya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang barokah. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 1. Rukun iman kepada Allah. 2. Rukun iman kepada malaikat. 3. Rukun iman kepada kitab. 4. Rukun iman kepada nabi. Berarti kita belajar rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Anak-anak, pengertian iman. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Sebagai apa? Sebagai petunjuk hidup. Nah, Rasul itu ada berapa? Rasul itu ada 25. Nabi dan Rasul itu berbeda anak-anak ya. Jangan disamakan. Kalau Nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya antara Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita belajar tugasnya para Rasul. Selain tugasnya para manusia, Rasul juga mempunyai tugas. Kalau tugasnya kita itu belajar. Kalau di sini tugasnya Rasul diantaranya menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, mengajak manusia beriman dan bertauhid, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, memberi peringatan dan kabar gembira. Itu tugasnya para Rasul. Selanjutnya kita harus mengetahui sifat wajib bagi Rasul. Rasul juga mempunyai sifat wajib. Ada berapa sifat wajib? Yaitu ada 4. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu artinya jujur atau benar. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan. Fatonah cerdas. Itu merupakan sifat-sifat Rasul yang selalu kita harus imani. Bukan cuma manusia yang mempunyai sifat jujur dan sebagainya, tetapi Rasul juga mempunyai sifat 4 itu. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu ada berapa? Ada 25. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Selain kita harus mengetahui sifat wajib, kita juga harus mengetahui sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Itu juga ada 4. Di antaranya kidzib. Kidzib itu bohong. Jadi Rasul itu tidak akan bohong. Yang kedua khianah. Tidak mungkin Rasul itu berkhianah atau tidak amanah. Yang ketiga kitman. Kitman itu menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladoh, bodoh. Jadi Rasul itu tidak bodoh. Rasul itu pintar. Selanjutnya kita belajar Rasul ulul azmi. Anak-anak, kalian tahu siapa saja yang mendapatkan gelar ulul azmi? Yang mendapatkan gelar ulul azmi diantaranya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pembelajaran iman kepada Rasul, kita harus meyakini tentang iman pada Rasul. Kita juga akan mendapatkan hikmah beriman kepada Rasul. Apa saja hikmahnya? Yaitu kita meneladani akhlaknya para Rasul, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kemudian semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar,
dan menjadi pribadi yang sabar dan tegar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anak, penutup hari ini, kesimpulannya hari ini, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Maka karena itu mari kita jadikan iman kepada Rasul sebagai penguat iman dan pedoman hidup kita. Oke, itu untuk materi hari ini anak-anak. Mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya jangan lupa untuk selalu belajar di rumahnya, karena dengan belajar anak-anak nantinya akan menjadi anak yang soleh dan solehah dan mendapatkan ilmu yang barokah. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.